Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. obsesi pagi ini hadir kembali bersama dengan kita semuanya. Semoga Anda selalu diberi kesehatan, semoga Anda selalu diberi kenikmatan, Amin. diberi keberkahan, sehingga bisa Amin. menjalankan rangkaian ibadah puasa dan mengisi rangkaian ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Dan semoga apapun yang Anda kerjakan bagian dari amalia Anda semua. Amin. Termasuk mungkin apa yang kita kerjakan di sini, Vin ya. Saya masih Amin. bersama dengan Kevin. Vin, sehat Vin? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Pak Semoga Ari ini- sehat ya? Alhamdulillah, kita berdoa kecil saja semoga ini bisa jadi amaliah kita ya, Ya, Vin ya, bisa amin. menemani sahur dimanapun teman-teman berada, karena program ini bisa Anda nikmati juga di channel YouTube-nya RS Muhammadiyah Ponorogo dan juga di channel YouTube-nya Gemasria FM. Cuman kalau mungkin Anda nyari-nyari, ya nantilah, nanti di Gemasria nanti akan ada, tapi belum kita cantolin sekarang ya. Oke Vin, pagi ini kita masih bersama Dr. Setia Utomo, SPJB FIHA. Beliau ini dokter spesialis jantung dan pembuluh darah di RS Muhammadiyah Ponorogo. Iya. Dengan tema yang masih sama dengan kemarin ya Pak Ari, tentang sehat berpuasa pada penderita penyakit jantung koroner. Iya. Seperti itu. kemarin kita sudah sampai apa ya Vin ya? Kemarin tentang tanda dan gejala. Tanda dan Tapi mungkin gejala, ya. direview sedikit tentang penyakit jantung koroner Pak Ari. Ya, sekarang seperti apa sih dok sebenarnya penyakit jantung koroner? Kita review sebentar lah. Ya, yang dimaksud penyakit jantung koroner itu sebetulnya secara definisi adalah pecahnya plak atau sumbatan pada pembuluh darah di koroner, di jantung. Pembuluh darah jantung itu ada 3. Pecahnya plak pada pembuluh darah secara tiba-tiba dan plak tersebut menyumbat aliran dari pembuluh darah tersebut. Sehingga aliran darahnya yang sudah tersumbat tadi tidak bisa memberikan oksigenasi kepada otot-otot jantung yang diberikan makan oleh pembuluh darah tersebut. Oke. Akibatnya terjadi kematian dari otot-otot jantung. Nah, nyeri dada yang timbul itu adalah saat plaknya tadi atau sumbatan tadi itu pecah. Itu merasa nyeri yang mungkin kalau menutup pembuluh darah secara total sehingga alirannya tidak bisa datang atau tidak ada aliran sama sekali, ya akibatnya terjadi kematian dari otot jantung. Nah, ini yang berbahaya. Bisa terjadi komplikasi yang sangat tidak kita inginkan, yang disebut aritmia. Ada aritmia yang disebut ventricular fibrilasi. Kompilasi penyakit jantung dok? Ya, Oh ada ya? ada. Itu yang paling sering. Ventricular fibrilasi. Atau seseorang dengan kondisi tersebut kalau otot jantungnya yang rusak itu cukup luas, tensinya bisa tiba-tiba drop. Shock orangnya. Oh. Nah, ini yang ya kita takutkan, yang ditakutkan oleh dokter spesialis jantung, aritmia dan kalau orangnya shock. Nah, ini jangan sampai terjadi. Oleh karena itu, kalau memang ya terjadi segala sesuatu yang berhubungan dengan apa yang saya bicarakan kemarin malam, mohonlah, apalagi yang sudah usia 40 tahun ke atas, laki-laki. Jadi, kalau wanita biasanya post menopause. Jadi yang sudah tidak menstruasi, ya sebaiknya ya check up rutin lah, paling tidak periksa ya minimal periksa standar dari pemeriksaan penyakit jantung koroner. Contohnya rekam jantung, mungkin kalau ada keluhan ya ditambah dengan treadmill, atau mungkin kalau ada sesuatu yang tidak benar lagi kita bisa lakukan ekokardiografi dan lain sebagainya. Nah, itulah. Dok, di HP itu ada aplikasi apa ya, lupa saya namanya, yang itu sebenarnya juga bagian dari jantung atau bukan, apa ya? Yang mana? Yang kalau menempelkan ya, jari menempelkan terus itu di jari itu dok, ada muncul angkanya. Ya, itu kan tak jantungnya bisa Lupa deteksi dari tekanan darah, bisa di aplikasi jantung. Kalau saya punya itu
Yang jantung apa dok? Ya. Kalau nggak apa namanya istilahnya? Iya. Kalau nggak beli yang gratisan ya, gitu. Saya punya itu gini, aplikasi dari, mohon maaf saya sebutkan merek handphone saya, Samsung, Samsung Health, itu ada. Cek tekanan darah, cek kondisi stres, cek nadi. Nah, nadi ini juga berpengaruh karena orang yang semakin sering berdebar-debar dalam jangka waktu yang lama, ini membuat kerja jantung juga lebih berat dan pengisian jantung dan output dari jantung itu juga tidak optimal, sehingga ya oksigen yang diedarkan ke seluruh tubuh itu juga tidak bisa optimal. Nah, itulah yang bisa menyebabkan salah satu yang menyebabkan seseorang bisa terkena penyakit jantung. Dok, sebelum lanjutkan Vin, mohon izin Vin. Yang sekarang lagi ramai sama nggak ya? Jantung koroner itu dengan yang sekarang apa ya istilahnya? Yang sekarang pasang cincin. Ya. Itu sama nggak dok? Atau beda itu? Ya gini, penyakit jantung koroner itu biasanya disebut dengan infark miokard akut. Ya, itu adalah kematian otot jantung mendadak yang disebabkan tadi penyumbatan dari pembuluh darah jantung sehingga aliran darah tidak ada, oksigennya tidak ada. Nah, mengakibatkan itu semua. Kalau sudah terjadi sumbatan, ya kita harus membuka lagi kan sumbatan itu supaya tidak terjadi lebih lama. Ada dua kondisi. Kalau masih baru atau akut, itu bisa langsung dilakukan tindakan itu, pemasangan ring atau istilah kedokterannya percutaneous coronary intervensi, PCI. Itu bisa langsung dilakukan dan langsung diberikan pemasangan ring. Kalau memang kondisinya memungkinkan, tidak ada kontraindikasi dan komplikasi-komplikasi yang lain. Ada juga yang seseorang biasanya diabetes, tidak pernah merasakan sesuatu, tiba-tiba dia kok jadinya badan saya kok enggak enak ya, lemes. Nah, dia baru periksa. Di sana sudah ada penyumbatan yang sebetulnya sudah berjalan cukup lama. Tapi kita tidak care sehingga nah inilah perlu diperiksa lebih lanjut, ya diperiksa tadi dengan kateterisasi, dilihat pembuluh darahnya pada jantung. Kalau memang ada penyumbatan dan tidak ada komplikasi dan kontraindikasi, bisa dilakukan pembukaan, dibuka dengan balon begitu, setelah terbuka nanti dipasang ring. Nah, pemasangan ring ini adalah salah satu terapi dari penyakit jantung koroner tersebut. Saya bilang salah satu karena masih ada terapi-terapi yang lain, seperti kalau plaknya itu sudah keras, penyumbatannya sudah keras, ya harus dilakukan pengeboran. Istilah kita rotablator. Kemarin ada beberapa YouTube yang saya rasa cuman ada sedikit narasinya yang kurang tepat, sehingga masyarakat jadinya bingung. Sebetulnya itu memang bisa dilakukan, Nah, setelah dilakukan rotablasi, nanti dilihat, biasanya bisa dipasang ring kalau memang memungkinkan, tidak ada masalah. Ada juga yang memang sudah tidak bisa. Jadi ya tetap itu salah satu terapi dengan berbagai macam terapi yang ada. Kalau sudah sama sekali tidak bisa diapa-apakan, ya harusnya bypass. Dilakukan graft itu penanaman pembuluh darah dari yang sehat, di sini ada yang buntu, dari yang sehat sini digraft ke sana, disambung, disambung lagi. Nah, itu biasanya kalau orang-orang yang sudah punya resiko tinggi seperti kencing manis dan mungkin sumbatannya terlalu panjang, letaknya tidak bagus, ya kekerasannya sudah cukup keras, tidak bisa diapa-apakan. Nah, itu bisa dilakukan graft dengan indikasi yang sesuai dengan kondisi dari pasien tersebut. Di RSUM
sudah bisa dilakukan sampai Kebetulan di titik mana? kita belum punya alatnya untuk kateterisasi, tapi di Ponorogo sudah ada, di rumah sakit umum, di rumah sakit Arjono sudah punya. Ya. Oke. Dok, kalau untuk serangan jantung koroner sendiri ya dok, pertolongan pertama seperti apa dok yang bisa kita lakukan misalnya kalau di rumah ada keluarga atau tetangga kita yang mengalami ini yang bagus seperti itu, pertanyaannya, bagus sekali. Karena saya sejujurnya juga pernah tetangga mengalami serangan jantung dan kita sebagai tetangga kayak bingung gitu harus diapain ngapain gitu ya. Bagus juga, bagus Mbak. Ini yang harus kita berikan pendidikan kepada edukasi kepada seluruh masyarakat. Satu istilah saya, jangan meremehkan kondisi-kondisi apabila Anda mengalami hal yang seperti tadi di depan. Nyeri dada, keringat dingin tiba-tiba, berdebar tiba-tiba, mual, muntah. Nah, ini satu rangkaian yang harus kita pahami. Lebih baik kita mempunyai pikiran jangan-jangan nanti saya sakit jantung. Ya kalau bisa ya jangan. Kalau bisa jangan. Tapi bagaimana cara kita menangani sedini mungkin? Kalau bahasa dalam textbook itu as soon as, segera. Nah, apa yang harus Anda lakukan? Kalau Anda di rumah, segera ke rumah sakit. Nanti di rumah sakit Anda akan dilakukan pemeriksaan jantung secara rutin. Selain pemeriksaan fisik, tensi, nadi, dan lain sebagainya, ada rekaman jantung mungkin. Nah, dari sana ada ronsen, laborat. Kalau memang semua ditemukan dalam kondisi yang tidak bagus, ya terpaksa masuk rumah sakit dan diberikan penanganan sesuai dengan kondisi saat itu. Kalau orangnya sesek, ya diberikan terapi agar tidak sesek. Tensinya turun, diberikan pengobatan agar supaya tensinya bisa naik, stabil. Dan kalau memang ada penyumbatan, kalau kita tidak punya alat yang namanya kateterisasi, ya dilakukan pemberian obat-obatan dulu agar supaya sumbatannya tidak terlalu full pada pembuluh darah itu menyumbat semuanya atau tidak makin mengeras. Nah, itu. Jadi yang penting kita kenali dulu gejalanya, kita kenali dulu apa yang ada di masyarakat itu dan segera datang ke rumah sakit. Itu sangat membantu. Artinya selain medis nggak bisa nih dok ya? Semuanya kan ini medis nih. Iya. Kalau menurut saya karena keterlambatan kita dalam waktu singkat, kita katakan 1 menit sampai 10 menit, itu sudah membuat kematian yang cukup tinggi. Ya. Okay. Nanti kita lanjutkan lagi dok, kita masih di obsesi ini dan nampaknya menarik. Bisa jadi nggak cukup untuk 2 hari nih Vin kita. Ya boleh kalau memang masih. Kayaknya nggak cukup sih kayaknya. Jadi soalnya kita belum ngobrolin soal puasa dan penyakit jantung nanti seperti apa efeknya. Tapi kita akan istirahat dulu sebentar. Selepas ini kita akan balik lagi bersama dengan Dr. Setia Utomo, spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSU Muhammadiyah Ponorogo. Kita akan balik lagi selepas yang ini. Baik, kita lanjut lagi, masih di obsesi dan semoga Anda semuanya sudah menikmati sahur Anda pagi ini. Kami bertiga insya Allah sudah menikmati sahur kita pagi hari ini dengan menu sehat ya tentunya supaya kita bisa melaksanakan ibadah puasa dengan baik ya. Semoga ini bisa menginspirasi Anda semua yang di rumah. Artinya sambil Anda menikmati obsesi, meski pagi ini obrolan kita serius nih, meski sebenarnya kita coba agak santai-santai, tapi nampaknya ini harus didengarkan secara serius, benar ya Vin? Ini kalau Mas silakan Anda nikmati sahur Anda, kemudian jangan lupa berdoa untuk melaksanakan ibadah puasa esok hari. Semoga Anda diberi kemudahan dan kelancaran ya. Amin. Oke, Vin, saya tadi ini benar-benar saya tandai tadi soalnya ya. Saya tandai ini. Jadi kelanjutannya tadi dok, tadi dokter bilang 1 menit hingga 10 menit itu akan
Ya. Sangat Itu berpengaruh. iya, itu range-nya berapa, Dok? Maksud saya berapa lama sih sebenarnya? Karena ini kan tadi sudah saya tanyakan di sesi yang pertama tadi, kita ternyata nggak bisa melakukan tindakan apa-apa selain mengenali bahwa Ya, betul. ini jantung. Nah, seberapa lama sebenarnya, Dok? Ya, bahkan kalau sudah terjadi sesuai dengan pertanyaan panjenengan, Mas Ari, kalau sudah terjadi komplikasi yang namanya aritmia, waktu kita itu lebih singkat lagi, 10 detik. Nah, betapa susahnya kalau kita terlambat dalam hal pertolongan. Oleh karena itu, prinsip kalau memang Anda mengenali tanda dan gejala penyakit jantung yang sudah kita bicarakan kemarin, langsung aja segera. Atau Anda khawatir bahwa saya kok begini ya rasanya ini, jangan ditunda. Langsung aja periksa ke rumah sakit, malam hari datang ke IRD, pasti diperiksa. Dan dokternya pasti akan di calling. Ya. Jadi waktu untuk penanganan itu memang sangat singkat. Makanya di dalam textbook itu ada istilah, kalau kita kenalnya di masyarakat awam, time is money. Jadi kita bekerja untuk cari uang. Kalau di bidang jantung, time is muscle. Waktu adalah otot jantung. Nah, semakin kita cepat untuk menangani, semakin banyak atau semakin luas otot jantung yang kita selamatkan. Kalau tidak, semakin luas otot jantung yang tidak terselamatkan, pasti akan terjadi komplikasi-komplikasi yang jauh lebih parah lagi. Makanya waktu kita itu ya sempit memang. Oleh karena itu, makanya cepat segera. Dan nanti penanganannya pemberian obat seperti kalau kita tidak punya kateterisasi, alat-alat kateterisasi, kita bisa pakai obat itu bisa mencapai 30 menit. Jadi sebelum itu kita bisa memasukkan sampai kira-kira 6 jam. Di atas 6 jam sampai 12 jam itu bisa bermanfaat, tapi manfaatnya sudah berkurang 50%. Jadi ada schedule yang harus kita ikuti segera. Nah, biasanya masyarakat kita ya kalau ada nyeri dada, biasanya kan AB dong. Iya, itu yang susah. Dan kalau ditanya, umpamanya sudah sampai ke rumah sakit, mulai kapan, mulai jam berapa tadi merasa nyeri dada, merasa keringat dingin? Ya kira-kira maghrib tadi, Dok. Maghrib itu awal maghrib, tengah maghrib atau akhir maghrib. Jadi kita asumsinya mesti ya sudah maghrib, awal maghrib. Berapa jam ini? Ini yang harus kita segera tangani. Dok, kolabnya rata-rata seperti apa sih, Dok, sebenarnya? Apa yang dirasa? Apakah pingsan atau kalau dibilang pingsan enggak ini, atau sesek, atau karena mereka sudah ya ini kebiasaan kita kalau belum sebenarnya dikatakan itu kalau masih nyeri-nyeri aja kadang enggak mau ke rumah sakit gitu loh, Dok, kadang itu. Iya, betul. Jadi begini. Seperti saya pernah punya pasien ya, tiba-tiba sudah lemes, enggak bisa apa. Oh, lemes ya, Dok? Iya, lemes, keringat dingin. Tapi sadar? Sadar. Diajak ngomong ya bisa, cuman dia sudah kayak malas. Karena oksigenasi ke otak sudah mulai berkurang. Orang jadi delirium, sudah mulai tidak fokus lagi kalau kita ajak ngomong itu. Ya masih bisa jawab. Nah, mungkin keluarganya yang ngantar itu yang akan membantu ya. Jadi yang dimaksud shock itu ya mungkin tensinya rendah, kondisinya tidak bagus, nadinya cepat banget. Ya. Kenapa kok nadinya cepat ya? Karena untuk membuat suplai dari oksigen ke otak itu tetap terpenuhi. Tapi dengan nadi yang cepat itu justru malah jelek. Jeleknya begini, dengan nadi yang cepat itu pengisian dan pengeluaran tidak optimal dari jantung. Jadi harusnya jantung terisi penuh dulu, baru dipompakan, semuanya bisa keluar, oksigenasi penuh. Ya kalau cepat ngisinya belum sampai penuh, sudah dikeluarkan lagi. Jadi ya tambah nggak benar. Oleh karena itu yang dikatakan shock itu ya
gambarannya apa ya? Ya lemes, keringat dingin mungkin, tensinya turun. Ada biasanya tambah orangnya mual, disinus apa geliang, pusing gitu. Padahal hitungan kita menit, Dok, ya. Iya, hitungan kita menit. By minute ya. Ya, hitungan kita menit. Makanya kadang-kadang kalau saya ngomong begitu pada pasien yang sudah terkena serangan jantung, kita ngomong begitu, mereka tambah takut. Dipikir kita nakut-nakuti. Nah, padahal kita sendiri ya takut. Kalau nanti lebih dari sekian menit tidak akan tertolong, ya beban untuk kita kan. Ya. Tapi mungkin kalau untuk orang yang sudah punya riwayat penyakit jantung ya dok, sudah kontrol ke dokter jantung, mungkin dia teredukasi dok. Ya. Tapi mungkin kalau yang dia sebelumnya belum pernah ada keluhan jantung, itu mungkin yang agak susah karena Ya, tidak betul. teredukasi sebelumnya Betul, dok. Mbak. Nah, Jadi tidak, satu lagi yang saya nggak tekankan, seperti pertanyaannya Mbak Kevin tadi, kalau sudah dia rutin kontrol, biasanya ada satu yang menyebabkan seseorang itu atau pasien tersebut menjadi apa ya, kayak malas gitu. Karena apa? Dia sudah jenuh minum obat. Oh, Jenuh minum obat karena obat jantung itu kan ya apa ya, sepanjang masa, tidak bisa di stop di tengah jalan. Makanya kalau ada pertanyaan apakah penyakit jantung corona itu bisa sembuh total, saya bilang tidak sembuh, tapi terkontrol atau stabil. Terkontrol artinya apa? ya. Artinya dia tidak merasakan sesuatu, dia nyaman-nyaman saja, kondisinya sehat, tapi tetap harus ditopang dengan obat. Nah, inilah yang perlu kita edukasikan agar supaya ya kalau BPJS kan sebulan sekali dia kontrol. Tapi kalau orang tua-tua biasanya wes waleh aku minum obat. Nah, itulah itu kalau yang sudah teredukasi. Tapi kalau yang belum teredukasi, inilah susahnya. Inilah susahnya. Ya, saya sarankan memang betul-betul kita harusnya rumah sakit memang sering-sering memberikan apa ya, penyuluhan kepada masyarakat. Ya, terutama mungkin pasien-pasien kita sendiri yang ada di rumah sakit, kita berikan penyuluhan untuk bagaimana cara menangani penyakit jantung koroner. Ya. Sehingga mereka ya mungkin ada kerabatnya, ada familinya, ada keluarganya yang ya saya tidak mendoakan, tapi ini barangkali ada sesuatu yang perlu pertolongannya, dia sudah ngerti, dia sudah tahu. Ya, jadi lebih cepat karena sekali lagi ini by minute ya. Betul. Dok, advice-nya dok, ini sekali lagi ini kan kecepatan nih. Ini ke tenaga kesehatan terdekat atau ke rumah sakit dok? Kalau saya langsung aja ke rumah sakit. Oh, rumah sakit ya. Itu lebih enak nanti karena kalau ya mungkin ke tenaga kesehatan, mungkin ke saya pas di rumah. Saya di rumah mungkin alat-alat saya ya tidak terlengkap atau lengkap selengkap yang di rumah sakit ya. Kalau di rumah sakit kan mungkin langsung bisa periksa EKG, laborat dan lain sebagainya. Jadi itu sangat menolong dokter untuk membuat decision, membuat diagnosa agar supaya pasien tersebut segera tertangani dengan baik. Ya bolehlah kalau ke tenaga kesehatan, paling nanti tenaga kesehatan juga mengarahkan ke rumah sakit sama aja. Tapi hitungan kita kan minute nih. Jadi kalau manajemennya penanganannya menurut dokter lebih baik langsung ke rumah sakit saja. Iya, betul. Sekelas ke Pak Setio saja, jangan ke saya lah. Lebih baik ke rumah sakit. Saya punya pengalaman. Saya di rumah ditelepon oleh seorang pejabat. Saya sudah bilang, langsung aja ke rumah sakit. Dalam waktu 10 menit saya nyampe, Anda nyampe. Saya nyampe di rumah sakit, tak tunggu, nggak datang-datang. Setengah jam kemudian saya dikabari meninggal. Sudah. Oke. Jadi saya sudah di rumah sakit. Jadi ya itulah. Mungkin yang susah itu menganggap bahwa aku gak popo, saya masuk angin ya itu. Yang tadi dikatakan kerok ya dhisik. Nah, maksud saya pengen tanyakan juga ini sebelum kita pungkasi ini. Dikasih masuk angin jadi terapi nggak? Masuk angin dikasih apa? Kerokan. Minyak angin, minyak kayu putih. Iya, nah, itu. Itu jadi terapi. Sebetulnya itu ya bukan terapi. Apalagi yang dimaksud kerokan tadi itu bukan terapi. Kenapa kok orang-orang mengatakan saya kerokan jadi enak badan saya?
Ya karena rasa nyerinya pindah ke kerokan tadi loh. Iya kan? Iya dong ya. Iya. Sebetulnya nyeri dadanya masih ada, tapi karena dia dikeroi, konsentrasinya dia ke kerokan tadi. Akhirnya rasa nyerinya itu pindah ke kerokan. Nah, psikis ini ya. Menganggap itu sudah selesai, sudah sembuh. Padahal belum. Proses di sini terus berlanjut dan mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang jauh lebih parah nantinya. Nah, makanya kalau sudah datang ke rumah sakit, sudah ada tanda khusus tadi, tato dari Indonesia, nah itu saya sudah yakin orang ini pasti kena jantung koroner. Kita EKG, kita periksa yang lain, nah bener kan? Jadi itu salah satu tanda yang membantu, tapi khusus untuk orang Indonesia loh ya. Iya, iya. Adanya hanya di Indonesia. Oke. Iya. Mungkin sebelum ditutup Pak Ari, sebelum ditutup tentang puasa mungkin ya, ini nanti kita singgung sebentar saja. Jadi dok, untuk penderita penyakit jantung koroner ini apakah aman berpuasa dan bagaimana tipsnya untuk penyakit jantung koroner berpuasa dok? Saya jawab dulu, insya Allah aman. Aman, asal dia dalam kondisi yang stabil ya. Jadi pasien-pasien saya yang sudah rutin kontrol ke rumah sakit, tanya, bolehkah saya puasa dok? Saya sarankan boleh. Boleh. Karena apa? Puasa, satu, yang penting niat. Kalau niatnya benar lurus, insya Allah kita demi Allah. Ya kan? Kedua, di bidang kesehatan, seseorang dengan berpuasa itu seperti mengistirahatkan organ-organ tubuh secara keseluruhan. Kita termasuk puasa itu sebetulnya sekian jam. Mulai kita sahur sampai kita maghrib, itu sudah berapa jam? Kita puasa. Organ tubuh kita sudah mulai turun kerjanya. Kalau kita habis sahur, makanan masuk semua, baik yang bagus maupun yang tidak bagus, ya kan? Masuk semua dan itu kerja. Suatu saat turun, nah, pada posisi yang paling optimal dari organ tubuh kita. Setelah itu maghrib kita berbuka puasa. Nah ini kerja lagi. Makanya ada yang bilang kalau berbuka puasa janganlah langsung dipaksakan semua makanan masuk. Biasanya orang-orang kan ya minum dulu, minum ya dengan kebiasaan masing-masing. Ada yang suka hangat, ada yang suka dingin ya. Itu apa artinya? Seperti membangunkan organ tubuh kita. Mesinnya yang kira tadi ya dok. Nah, dipanasi lah ya mobil gitu. Begitu dia sudah ada yang masuk, sudah mulai panas, nah ini mulai makanan besar masuk. Sampai kira-kira nanti mau tidur. Begitu tidur sampai kita sahur, ini kan puasa lagi. Ini landai lagi, optimal lagi fungsi dari seluruh organ tubuh dan kerjanya. Setelah itu kita sahur, balik begitu lagi. Nah, dengan fasting atau puasa 2 kali, saat sahur sampai buka, ya sudahlah, mulai kita buka sampai isya setelah tidak makan. Nah, makanya makan malam itu sebenarnya salah. Makan pada malam hari bukan makan malam. Makan pada jam-jam yang krusial di atas jam 7 malam itu sebetulnya sudah tidak benar ya. Karena apa? Memaksa organ tubuh kita bekerja lagi. Pada waktunya istirahat. Harusnya dia sudah mulai istirahat sampai besok kita sahur lagi. Nah, ini salah satu tipsnya. Bagaimana kita memilih makanan yang masuk ke dalam tubuh kita? Perbanyaklah serat. Perbanyak serat. Biasanya serat itu dari tumbuhan atau apa sayur-sayuran atau buah-buahan, ya pisang yang gampang lah. Di lingkungan kita pisang, pepaya, ya yang agak keren sedikit ya apel. Nah, gitu-gitulah. Nah, itu banyak seratnya. Terus kalau sayuran tuh ya brokoli, bayam. Itu banyak seratnya. Terus kurangi karbohidrat. Ya tetap dikurangi. Tetap kita perlu karbohidrat, tetap. Ya, saya tidak ngomong tidak perlu, enggak. Tetap kita perlu, tapi porsinya harus disesuaikan dengan kondisi kita.
protein, lemak tetap harus kita perlukan. Sehingga muncul istilah makan makanan yang seimbang. Jadi protein, lemak, terus protein, lemak, karbohidrat dan lain sebagainya itu seimbang. Kalau dulu 4 sehat 5 sempurna. Boleh Anda makan ini, tapi ya harus secukupnya lah. Ya, gitu. Oke, Vin. Karena waktu juga ini harus segera kita pungkasi, Dok. Mohon maaf, matur sembah nuwun sudah menemani kita. Sama-sama, semoga bermanfaat. Bisa memberikan manfaat amin, di pagi hari ini, dan sekali lagi matur sembah nuwun. Vin, harus segera kita pungkasi karena Andri sudah memberikan kode keras buat kita ini supaya segera mengakhiri ya di pagi hari ini. Dan terima kasih Anda sudah bersama dengan Obsesi. Jangan lupa sekali lagi segera akhiri sahur Anda. Jangan lupa untuk berdoa melaksanakan ibadah esok hari. Terima kasih untuk semuanya yang sudah bersama dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.